Ya, kita lanjutkan untuk membuat aturan produksi dari suatu FSA. Contohnya kita punya satu ekspresi reguler dari automata yang akan kita buat. Misal seperti ini. Nah, kita coba membuat automatanya terlebih dahulu ya. Maka di sini kita lihat adalah bahwa string yang dihasilkan oleh automata tersebut terdiri atas A dan B ya, dua terminal A dan B. Nah, kemudian di sini ada bintang-bintang ya di dalam kurung, kemudian A bintang gabung B bintang. Ingat untuk untuk notasi ekspresi reguler, bintang itu artinya apa? Ya, artinya adalah bisa jadi tidak muncul atau malah muncul berkali-kali ya. Maka di sini yang wajib muncul dalam automata tersebut yaitu A dan B saja. Sementara A bintang atau B bintang ini bisa jadi tidak muncul atau malah muncul berkali-kali. Maka kita buatkan automatanya Q0 ya. Q0 kemudian membaca A seperti ini, berarti di sini adalah Q1. Nah, kemudian A bintang atau B bintang yang dinyatakan dengan union seperti ini ya, maka itu identik dengan percabangan ya kalau kita gambarkan dalam automatanya. Jadi union ini artinya atau ya. Maka di sini bisa kita buat dua cabang ya, dua cabang dari Q1. Nah, kemudian karena ini adalah notasinya adalah bintang, bintang itu artinya bisa jadi tidak muncul ya atau malah muncul. Maka di sini kita bisa menyatakan perpindahan state-nya ya dengan kita pakai simbol terminal yaitu empty ya. Empty ini artinya adalah transisi kosong. Ya, transisi artinya mesin atau automata itu bisa berpindah state ya walaupun dia tidak membaca input. Nah, di sini kita memakai simbol empty set ya. Jadi simbol transisi empty namanya, transisi kosong. Jadi artinya karena di sini kaitannya dengan bahwa A dan B ini itu bisa muncul atau tidak muncul. Nah, maka di sini kita nyatakan dengan Q2 ya. Kemudian Q2 warna di A bintang, maka dia akan membaca dan kembali ke dirinya sendiri ya. Nah, seperti itu. Begitu juga di sini Q3 kemudian membaca B ya. Nah, sehingga sampai di state Q2 dan Q3 ini kita bisa melihat bahwa ya input automata membaca dari state awal A ya A, kemudian dia bisa ke Q2 dan bisa ke Q3 ya. Pada saat dia tidak membaca input, dia bisa berpindah ke Q2 ya. Kemudian jika memang ada inputan A, dia akan mengulang ya kembali ke state-nya. Tapi jika tidak, dia akan kemana? Jika tidak ya, jika tidak maka dia akan selanjutnya membaca B ini ya, B. Maka di sini di Q2 selanjutnya adalah dia bisa berpindah ke Q4 ya. Itu jika membaca B. Nah, begitu juga di sini Q3 ya. Dia pada saat membaca B maka akan berpindah ke Q4. Nah, jadi B ini terakhir ya. B ini terakhir, maka ini kita nyatakan sebagai final state. Nah, seperti itu. Jadi ini adalah FSA untuk automata ya, untuk ekspresi reguler ini. Ya, kita lihat. Ya, di sini A ya.
Kalau ternyata ini tidak ada, maka dia langsung ke B. A, ya, ini boleh berpindah walaupun tidak membaca input, kemudian langsung ke B. Begitu juga kalau di sini ya, langsung ke B. Tapi jika A-nya ada, misalnya A, A, B, maka di sini bisa A, kemudian A, kemudian B. Ya, jadi A, A, B juga sebagai string yang diterima ya. Masih ingat ya untuk menyatakan string yang diterima oleh satu ekspresi reguler ini. Nah, baik, selanjutnya adalah kita akan membuat aturan produksi ya. Kita akan membuat aturan produksi dari automata ini ya. Kita akan membuat aturan produksi untuk automata ini. Nah, dalam mengkonstruksi aturan produksi tata bahasa reguler dari suatu finish state automata, perlu kita ingat yang menjadi perhatian kita adalah state yang bisa menuju ke state akhir. Ya, jadi kita harus melihat ini, jalur-jalur transisi yang menuju ke state akhir ya. Jadi dari Q0, Q1, kemudian Q2, kemudian Q4. Q0, Q1, Q3, Q4. Ya. Nah, mesin finish state automata pada gambar ini memiliki simbol input A dan B ya. Jadi simbol inputnya adalah A dan B. Nah, simbol A dan B akan menjadi simbol terminal pada aturan produksi yang akan kita bentuk. Nah, misalnya kita tentukan simbol awalnya adalah S ya. Kita harus pada saat kita akan membuat aturan produksi, kita perlu menyatakan simbol awal dulu ya. Biasanya dinyatakan dengan S. Nah, kemudian kita identikan S itu dengan state awal dari Q0. Jadi, ini adalah Q0-nya adalah kita nyatakan dengan simbolnya nanti S untuk aturan produksinya ya. Nah, kemudian kita mulai sekarang dari Q0 mendapat input A ya, Q0 mendapat input A menjadi Q1, maka bisa kita tuliskan aturan produksinya adalah ya. Ini ya, kemudian misalnya kita nyatakan jadi Q0 ya membaca A ke Q1. Q0 ini kita nyatakan dengan S membaca A Q1. Nah, di sini kita nyatakan Q1-nya misalnya dengan E. Jadi nanti di sini Q1 ini kita nyatakan dengan E. Ini adalah variabel ya, variabel non terminal. Kita bisa bebas menyatakan dengan huruf apapun. Jadi E ini identik dengan Q1. Nah, kita bisa menambahkan simbol variabel baru setiap kali kita perlukan ya. Dari Q1 selanjutnya adalah mendapatkan transisi E ya tanpa membaca input ke Q2 dan Q3. Ya, dari Q1 ya, dari Q1 ini akan berpindah ke Q2 dengan tanpa membaca input. Maka bisa kita tuliskan di sini ya. E gitu ya. Tanpa membaca input, tidak ada terminalnya, tidak ada non terminalnya. Maka di sini langsung kita nyatakan ke Q2, Q1 ke Q2 ya. Nah, maka di sini Q1 ke Q2 ini tanpa empty set ini tidak usah ditulis, nah langsung Q2. Q2-nya kita nyatakan dengan variabel. Misalnya variabelnya adalah untuk Q2 ini kita nyatakan dengan A ya. Kemudian Q3 kita nyatakan misalnya dengan B. Maka di sini E sama dengan E akan ke A ya, Q1 itu ke Q2 itu dinyatakan dengan A. Kemudian Q1 itu juga bisa berpindah ke Q3 yang mana Q3 identik dengan B. Nah, seperti itu. Ya, sampai di sini kita sudah menghasilkan aturan produksi seperti ini. Jika kita identikan Q2 ya, Q2 dengan A dan kemudian tadi Q3 sebagai B. Nah, dari Q2 ya mendapatkan input A di sini ya, dari Q2 mendapatkan input A itu akan tetap ke Q2. Dari Q3 mendapatkan input B akan tetap ke Q3. Maka bagaimana cara menuliskannya ya? Ini dari Q2 mendapatkan input A kecil, A terminal
akan ke Q2 sendiri, maka nah seperti itu ya ke dirinya sendiri. Begitu juga Q3 atau B ini mendapatkan input B itu kembali ke dirinya sendiri. Nah, seperti itu. Lanjut ya. Selanjutnya kita lihat dari Q2 mendapatkan input B ke Q4. Dan dari Q3 mendapatkan input B juga ke Q4. Ya. Maka cara menuliskannya adalah A. Oke, sebentar ini ya. Mendapatkan Q2 mendapatkan input B ke Q4, Q3 mendapatkan input B ke Q4 ya. Sementara Q4 ini adalah state akhir dan dari Q4 tidak ada lagi busur keluar. Ya, karena ini adalah state akhir dan tidak ada busur keluar, maka berarti berhenti sampai di sini ya B-nya, sehingga langsung kita tuliskan A ada ke B menghasilkan B, kemudian begitu juga B ya yang di Q3 ini membaca B itu ke Q4, langsung kita tuliskan B. Nah, seperti itu. Selesai ya karena sudah sampai di Q4 atau final state. Maka ini adalah kumpulan aturan produksi yang kita hasilkan ya, yang kita hasilkan. Oke, baik. Selanjutnya kita bisa menuliskan aturan produksi ini ke dalam tuple daripada grammar yang sebelumnya yaitu G V T P S ya. V T P S. Nah, maka kita buatkan V dari automata ini terdiri atas apa saja? V-nya itu adalah variabelnya ya, variabel non terminalnya. Non terminalnya bisa dilihat di sini yaitu S, E, A dan B ya. Maka di sini S, E, kemudian A dan B. Nah, ini. Kemudian T-nya adalah simbol terminalnya. Apa terminalnya? Terminalnya ada dua yaitu A, ya ini A kecil ya, kemudian B. Nah, kemudian P ya, P adalah aturan produksinya yang ini ya. Nah, ini ada aturan produksinya, maka kita buat dengan ini juga himpunan aturan produksi ya, maka dinyatakan dengan kurung kurawal ya. Kita tulis lagi ini S, kemudian A, E, kemudian nah ini untuk E ini ada dua aturan produksi ya. Begitu juga A, ini A, kemudian B. Nah, ini bisa kita satukan ya. Untuk penulisan yang lebih simpel, cara menuliskannya adalah ini koma ya, kemudian E dulu. E ini ada dua aturan produksi yaitu menghasilkan A dan menghasilkan B. Maka bisa kita satukan penulisannya dengan A, kemudian garis tegak lurus B. Nah, seperti itu ya. Jadi ini sama dengan E menghasilkan A, kemudian E menghasilkan B. Jadi digabung dengan tanda garis tegak lurus ini. Kemudian yang A juga sama. Yang A juga sama ya, ada dua nih, A kecil A besar. Kemudian B ya. Nah, koma, kemudian B besarnya ini menghasilkan sama ya seperti yang tadi, B kecil B, kemudian B. Oke, selesai ya aturan produksinya, maka tutup kurung ya. Terakhir adalah S, S-nya adalah start simbolnya adalah ini yaitu S. Nah, seperti itu. Baik, jadi ini adalah aturan produksi ya dari satu automata.